Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ashar Hafida, CEO dari www.tukangku.io. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyaksikan satu proyek kami. Lokasinya itu di Bogor. Bangunannya sendiri itu udah 1 lantai. Kita akan upgrade dia menjadi 2 lantai. Luas bangunannya sendiri itu yang existing, yang lama itu ada kurang lebih 100 meter persegi. Terdiri dari 1 ruang tamu, kemudian 1 ruang keluarga, kemudian ada kamar mandi, ada ruang makan, dan ada pantry. Kita layout full, budgetnya cukup terbatas. Dia cuma ngasih kita budget 300 juta rupiah. Saya akan bawa teman-teman untuk menyaksikan bagaimana unboxing rumah dengan budget 300 juta, upgrading dari 1 lantai menuju 2 lantai. Yes, teman-teman, kita udah sampai ya. Cuacanya hari ini cukup cerah, panas malahan ya. Biasanya di Bogor ini tiap sore jam 2 atau jam 3 itu kita udah mulai kena hujan. Namanya juga Bogor, kota hujan, jadi otomatis ya kita udah beradaptasi sama hujan. Nah, ketika kita membangun sebuah bangunan rumah project, ketika kalian untuk menggunakan jasa tukang harian, nah salah satu faktor yang menjadi penghambat untuk proses kerja kalian menjadi nggak secepat, nggak segercep yang kalian kira, itu adalah salah satu faktor cuaca. Yang kedua adalah jika kalian mau ngebangun dengan metode sendiri untuk ngawasinnya harian lah ya, kalian harus menyiapkan waktu yang lebih, karena pengawasan berkala setiap hari kalian harus mengawasi kinerja dari tukang kalian. Nah, kalau di tim tukangku kalian nggak usah repot-repot untuk melakukan pengawasan berkala, karena pengawasan berkala, pengawasan harian, pengawasan mingguan, spesifikasi bahan-bahan semua udah disusun di quality control oleh tim tukangku. Nah, teman-teman, ini kita udah berada di lokasi project ya. Ini adalah yang awal, ini existing, tetap kita manfaatkan sebagai existing. Kemudian ini adalah area masuk teras. Nah, perubahan apa aja? Nah, ini dia perubahan. Tuh, ini yang dari area atas itu nanti adalah area void balkon menuju ke lantai 2. Kemudian ini adalah kamar tidur anak. Kita langsung ke dalam yuk teman-teman. Nah, itu adalah cracking betonnya ya. Setelah kami panggil tim struktur kami merekomendasikan untuk menggunakan balok tambahan untuk suntikan ya. Ada 3 kolom kita pasang, ini 1. Kemudian ada balok penahan di atasnya. Tuh, kemudian ada kolom lagi di sini. Ada pondasi tapak ya. Dan yang terakhir itu ada balok tambahan di sini teman-teman. Lumayan panjang juga, biayanya juga lumayan. Dulu pemilik tidak mengetahui bahwa dengan bentangan yang cukup lebar ini tanpa ditunjang oleh balok yang sesuai, itu akan menyebabkan mutu dari dak beton sendiri itu berkurang.
Kita masuk ya teman-teman sekarang. Nah, ini yang awal itu adalah ini adalah area kamar tidur. Ini area ruang tamu, nanti kita akan ada perubahan ya. Ini menjadi area ruang makan full, layout full, tanpa ada sekat. Di belakang itu adalah untuk area taman kering. Ini depan akan berubah fungsi menjadi area front office atau ayo kita ke dalam yuk. Nah, untuk area tangga sendiri kita akan naik dari sini, naik ke atas. Tuh, ini kita akan tembus ke daerah sini. Kemudian akan ada, nah itu void, ini semua void nih. Ini void. Ini area akses menuju ke balkon atas. Di bawah tangga ini nanti kita akan pasang kamar mandi kecil sebelah sana ya. Ada kamar mandi kecil, kemudian ini akan menjadi pantry-nya. Nah, ini pantry. Di atas juga sama, akan ada void. Di sini ada void juga dari atas. Kemudian ini ada dinding untuk area penghawaan ke ini taman belakang. Nah, kalau yang existing ini kita cuma nambah tembok aja ya teman-teman. Ini cuma nambah tembok. Awalnya itu adalah area ruang makan, fungsinya berubah menjadi area ruang tidur utama nih. Oke, kita naik ke atas yuk teman-teman. Ini area teras, depan balkon. Itu adalah pembatas dinding. Ini jendela, nanti akan tembus ke area void dalam. Void. Kemudian ini akses untuk menuju ke bawah. Sama, ketebalannya juga 0,75, tapi harganya beda-beda. Ada yang 85.000, ada yang 95.000, ada 110, ada 120. Yang paling top itu dari KS yang harga 120, 0,75 lebih. Kemudian untuk yang 0,75 standar harganya kurang lebih 110 sampai 115. Di project ini kami menggunakan yang ketebalan 0,75 asli. Jadi ketika kalian mau membeli baja ringan, pastikan ya jangan banci. Nggak tahu ya, orang Indonesia kok di tokonya tuh suka banget barang-barang banci. Padahal barang banci itu kualitasnya nggak bagus. Hasilnya pun tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kelihatan murah, tapi nanti kalian akan keluarkan kos yang jauh lebih besar. Oke, ini adalah kamar di depan. Jadi di deretan ini ada 3 kamar anak. Ini adalah area front line yang kita suntik beton tadi itu, kita di sini. Awalnya waktu proses awal ini kita udah desain memang di sini, tapi belum ada suntikan. Kami diskusi sama owner bahwa bangunan ini perlu kita treatment ulang untuk perkuatan struktur, dan owner setuju. Karena kalau nggak setuju, kami nggak berani untuk implementasi bangunan yang ada di atasnya. Perhitungan struktur penting banget. Jangan cuma asal katanya tukang. Kalian harus reference sama ahlinya. Ahlinya siapa? Orang yang ahli struktur, ada sekolahnya khusus struktur. Oke teman-teman, demikian review kami kali ini. Khusus untuk daknya itu menggunakan super panel. Rangkanya itu besi UMP kombinasi dengan besi sikup. Jadi biayanya ekonomis banget, karena kalau kalian mau menggunakan struktur beton bertulang atau dak beton ya, dengan landasannya itu bondek ataupun kalian mau pakai multiplex boleh. Kalian ingat, bukan hanya pondasi. Orang nih kadang selalu masuk ke chat kami ke pengen ngedap, tapi dia nggak tahu struktur bawahnya itu tidak menggunakan slope. Bahaya banget, karena ketika terjadi ada gesekan, ada gempa kecil segala macam, ada penurunan, kalau kalian nggak ada slope maka
bangunannya itu bisa terjadi cracking atau terjadi patahan. Jadi kalau kalian masih mau menggunakan beton bertulan atau dak beton di rumah Anda, kalian harus pastikan bahwa suntikan kolom kalian itu udah terintegrasi sama sloof bawah. Khusus untuk di super panel itu tidak memerlukan sloof beton, tidak memerlukan fondasi, tidak memerlukan kolom tiang, karena dia berdiri pada struktur sendiri menggunakan tiang-tiang besi dan lebih kuat terhadap goncangan gempa karena sifat besi sendiri itu lebih fleksibel. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen biar kita bisa kasih review unboxing rumah di project-project kami yang lain. Sampai ketemu ya teman-teman, dadah.